Oke, ini sudah. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Kalau di kami sore, Mas. Di Mas Fadli gimana? Singapura? Sama ya, beda-beda sedikit lah Ya, ya. jam 4 di sini. Beda 1 jaman. Iya. Oke, terima kasih Mas Fadli. Mahasiswa software engineering, begitu ya, prodi software engineering. Terima kasih kedatangannya nih semua mahasiswa. Kemudian saya pokoknya sangat-sangat ya bertemu lagi lah dengan Mas Fadli ya. Nggak tahu saya harus ngomong apa, tapi saya sangat senang ya, sangat senang begitu bisa berjumpa kembali. Oke, Mas, hari ini saya membawa mahasiswa kita, mahasiswa kami TLU di Software Engineer untuk mendapat wawasan yang menurut saya dengan waktu segini kurang banget ya, sangat kurang. Saya tahu porsinya seperti apa dan saya sangat monggo nanti diatur saja. Mohon mengenai Scrum ini dan mahasiswa kami ini sedang ada mata kuliah yang semacam proyek software akan menjadi sebuah aplikasi, baik itu prototipe dari mulai dokumentasi sampai aplikasinya. Mohon sangat diarahkan dengan menggunakan Scrum. Kapan kita istilahnya sprint planning gitu ya, terus nge-sprint lagi dan seterusnya. Monggo Mas, waktu dan tempat kami sudah persiapkan ya, kami persilahkan. Monggo, terima kasih. Silakan. Time is yours. Ya. Terima kasih banyak nih, Mas. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Singapura. Nama saya Fadli. Jadi saya lihat ada jumlah partisipan ada 47 banyak yang masuk. Jadi sambil semakin kira-kira ada berapa orang yang akan join kira-kira Mas Priyadi? Sekitar 100 kurang ya seharusnya kalau dari partisipan yang di WAG saya. Oke, sip. Nah, kalau gitu sambil menunggu semuanya yang datang, jadi melakukan ini ya namanya semacam sedikit kuis untuk untuk menunggu yang lain datang juga. Terus teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya sekalian ya, soalnya saya juga masih muda nih sebenarnya. Teman-teman mahasiswa. Bener kok, bener. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya tadi saya lihat ada beberapa orang yang udah join, kameranya hidup, jangan malu dimatiin, dihidupin aja. Banyak yang join tadi kameranya hidup terus langsung dimatiin gitu ya, nggak usah dimatiin, jalanin aja, nggak apa-apa. Jadi kita bisa ngobrolnya lebih enak gitu ya. Jadi sambil menunggu saya mau sharing screen dulu sebentar. Jadi kita lakukan ini sedikit kuis gitu ya. Jadi saya copy link, maka saya minta share. Saya copy link, terus saya minta teman-teman sekarang masuk ke menti.com atau klik linknya ini aja yang di Zoom chat. Jadi bisa ke menti.com, menti.com terus ketik 4967808. 4967 808. 808. 4967-808. Yang pakai komputer itu bisa diklik linknya juga, saya masukin di Zoom chat. Di Zoom chat itu ada linknya. Jadi semuanya masuk. Sekarang baru 1 orang yang bisa. Jadi yang lainnya tolong teman-teman mahasiswa sekalian join juga. Langsung aja ke menti.com, ketik 4967808. Bisa juga seperti ini, atau kalau misalnya ada yang pakai ini bisa kelihatan QR code-nya di screen saya. Coba saya sharing lagi. Ya, kelihatan QR code-nya ya. Jadi QR code-nya bisa bisa di-scan QR code-nya, terus sambil itu diketik 4967808. Silahkan teman-teman sekalian, dicobain. Sudah 63. Jadi yang udah masuk
udah ada di sini, di Zoom-nya silahkan scan QR code-nya, terus pada saat udah scan, ketik 4967808. Oke. Oke, baru 12 nih yang ada kelihatan di layar saya. Oke. 16. Ya, silahkan ditambahin. Wah, ada yang bahasa Mandarin nih. Wah. Kayaknya nih ini. Apa namanya? Saya nggak ngerti, ada yang bisa terjemahin nggak itu? It's healthy, overwhelmed, mantap, normal. Normal. Oke. Oke, silahkan. Baru 29 orang. Ya, 30 dimasukin semuanya. Yang sudah join 65. Iya, jadi baru 50% nih, baru sekitar Ya. 50% yang join ke Hmm. Menti. Jadi yang belum join silahkan masuk ke menti.com, ya. Diketik ininya apa namanya? Bisa di scan QR code juga nih. Scan QR code, ketik 4967808. Jadi bisa scan QR code-nya, ketik 4967808. Oke. Saya copy link-nya, sekali lagi saya sharing di chat, di Zoom chat, jadi misalnya yang pakai komputer, bisa langsung klik aja link-nya tuh. Kalau yang join pakai Zoom, pakai komputer gitu ya, pakai laptop atau pakai komputer, klik aja link-nya, langsung masuk ke sini. Oke, jadi kita ada sedikit kuis nih, sekali untuk ini, apa namanya, untuk ngelihat kira-kira teman-teman udah pernah dengar tentang Scrum gitu, ngerti tentang Scrum. Jadi kita check-in dulu. Jadi saya kasih waktu, let me put timer ya. Saya kasih waktu 1 menit ya. Oke. Oke, 2 menit deh. Saya kasih waktu 2 menit buat teman-teman yang lain buat join. Kita ada 68 termasuk saya ada di sini. Tapi yang masuk Zoom Mentinya masih dikit, jadi yang belum silahkan masuk join. Oke. Yang belum silahkan. Linknya ada di ini, linknya ada di Zoom chat, bisa klik linknya di Zoom chat. Saya copy lagi, saya masukin ke Zoom chat, jadi bisa tinggal diklik aja tuh linknya di Zoom chat. Oke. Kok cuma 3? Menurut saya biar enak, malah kameranya dinyalakan ya, dengan Iya, catatan koneksi betul. internetnya bagus, Iya, langsung dinyalakan saja kameranya iya, agar betul. ya enak ya, agar kelihatan. Iya, bisa ketahuan. Jadi apa namanya? Saya juga ngobrolnya enak ya, artinya ada Benar, orang gitu. benar banget. Nanti Benar. mikirnya saya ngobrol sama tembok gitu kan. Ngobrol sama tembok gitu kan nggak enak kan rasanya gitu. Sip, sip, sip. Ya, silahkan. Oh, Nah, itu ada jalanin Rama kameranya. Liwinata. Ada Rama. Kameranya Oke. dinyalain deh. Desak, terus Gofur, Zaki, Faisal, Ismi, Lutfi, Glenn, dan seterusnya. Angelina, Gilbert, Amalia, dinyalakan saja. Santai saja ya. Santai saja. Ini bukan ujian ini. Teman-teman, ini Mas Fadli ini orang baik ya, jadi jangan khawatir. Sama dengan, saya kan selalu promosi, saya itu orang baik. Nah, Mas Fadli ini bukan orang baik, sangat baik malah ya. Wah, ada yang sampai butuh duit katanya. Saya butuh duit nih kayak. Sip, sip, sip. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini hadir nih siapa aja? Berapa persen masih gitu? Berapa persen akademis?
apakah Anda mahasiswa, kalangan akademis, ya. Jadi bisa ketahuan posisi. Oke. Silahkan ditanya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit. Ya. Jadi jumlah mahasiswa yang hadir ini sebenarnya ada 70 orang ya, termasuk saya gitu. Ya, bisa tahu berapa dari sini. Kemarin ngasih acara di Singapura, bikin acara backroom planning buat release planning ya. Kalau di Agility yang namanya release planning, tapi release planningnya kita itu per 3 bulan. Jadi bukan per tahun, jadi per 3 bulan. Nah, kita juga macam ini nanya berapa orang yang hadir ya, jadi absensi gitu. Absensi, tapi pada malas-malesan ngisinya. Nggak mau ngisi gitu kan. Saya bilangin ke mereka, kalau kamu nggak absen, nggak dikasih makan loh ya. Wah, cepet akhirnya semuanya. Semuanya ngisi absen semuanya. Langsung cepet ngisi absennya. Karena katanya kalau nggak dikasih makan. Karena jumlah makanannya kan disesuaikan dengan jumlah yang datang ya. Oke. Nah, kita ada 45. Oke, silahkan. Yang belum, silahkan ke Menti ya, menti.com. Itu alamatnya saya masukin di Zoom chat. Oke. Nah, silahkan yang belum, tinggal diklik aja linknya. Jadi bisa ketahuan tuh. Oke, makasih nih yang udah jalanin kameranya nih. Mas Rama, Mas Imam. Oke, sip. Oke, yang belum ikutan di Menti silahkan diikutan aja. Ikutan juga di Mentinya. Linknya udah saya masukin ke Zoom chat. Tinggal diklik aja linknya. Oke, sip. Jadi kita lanjut. Nah, do you know what Scrum is? Jadi saya pengen nanya nih, apakah Anda tahu Scrum itu apa, gitu kan? Oke, kira-kira berapa orang nih yang tahu Scrum? Saya sembunyikan dulu. Saya lihat sampai semuanya ada ya. Saya ngasih waktu 2 menit. Oke, baru 27 orang yang ngisi datanya. 30, 34, ya silahkan sampai 40 lebih tadi. Yang belum ikutan kuis ini, silahkan ikutan. Linknya saya masukin di Zoom chat sekali lagi. Quiz link. Silahkan diketik atau diklik aja tuh quiz linknya di Zoom chat. Ya. Yang belum ikutan silahkan ikutan. Jumlah peserta kita ada 70, tapi cuma setengahnya aja nih yang ikutan di Menti nih kayaknya. Saya pernah belajar dari salah satu mahasiswa, tapi untung bukan dari Telkom nih. Ada trik saya ajarin sama mahasiswa. Jadi waktu itu saya ngasih training, di salah satu universitas, bukan di salah satu organisasi. Salah satu pesertanya itu jalanin kamera, serius banget memperhatikan saya, serius banget. Jadi saya pikir ini kayaknya, ini kayaknya tertarik banget nih sama materi yang saya ajarkan gitu kan, serius banget. Cuman saya perhatikan, ini videonya orangnya ini kok nggak bergerak gitu ya, maksudnya mukanya kayak seperti terus kayak gitu, nggak ada ekspresi, nggak ada apa-apa gitu kan. Wah ini kenapa ini? Akhirnya saya tanyain ke teman-teman, kamu serius banget ya? Akhirnya langsung dia bilangin, enggak Pak.
Itu video statik kita pasangin, hah? Oh, ternyata ada juga trik seperti ini. Langsung dosennya bilang, cuman di Indonesia Pak Fadli bisa belajar ini. Jadi ternyata ada mahasiswa yang masang video statis supaya kelihatannya muncul mukanya, ternyata recorded katanya. Oh my God. Itu hasil pendidikan pandemi, Pak. Hasil pendidikan pandemi. Oke, sip. Nah, kita udah dapat datanya. Jadi, yang tahu sekitar 18 dari jumlah peserta 50 ya. Jadi, sekitar mungkin hampir 40% kira-kira. Sekitar 30%. Nah, coba kita lihat pertanyaan selanjutnya nih. Apakah Agile itu sama dengan Scrum? Nah, coba. Agile sama dengan Scrum nggak? Nah, sekarang saya ngasih waktu 1 menit aja nih. Kita mulai cepat sekarang ya, kita mulai cepat. 1 menit aja. Ayo, silahkan. Apakah Agile itu sama dengan Scrum? Waktu 1 menit, silahkan. Cepat tuh, dipencet tombolnya. Ayo. Nah, kalau ada, jadi ini latihan kalau ada ujian nih ceritanya. Ayo, silahkan. Apakah Agile itu sama dengan Scrum? Ya, 30 detik lagi. Yang belum silahkan, cepetan. Oke, 20 detik lagi. Apakah Agile sama dengan Scrum? Oke. Oke. Sip, waktu habis. Kita lihat. Agile itu nggak sama dengan Scrum. Oke, Agile itu pola pikir, Scrum itu framework. Oke. Jadi yang jawab no itu ternyata lebih banyak. Nah, bagus tuh. Artinya banyak yang ngerti bahwa sebenarnya Agile itu bukan Scrum. Agile itu pola pikir, Scrum itu framework. Oke. Nah, sekarang ini pertanyaan selanjutnya. Apa Scrum itu hanya untuk software development? True atau false? Ayo. Saya sembunyikan nih hasilnya. True atau false? Apakah Scrum itu hanya untuk buat bikin software? Nah, ini penting nih, apalagi buat teman-teman sekalian ya. Mas Priyadi, yang hadir hari ini, apakah mereka di tingkat akhir atau tingkat semester berapa nih, kalau boleh tahu? Mau masuk tingkat akhir, Mas. Oh, masuk tingkat akhir. Mau masuk. Nah, jadi sedang membuat prototipe lah ya aplikasi. Baru sampai situ. Semester 7 gitu atau semester 8 gitu? Ya, 7, 6. Ada yang 6, ada yang 7. Khawatir ada yang 6, 7. Oh ya, ada yang ngulang. 6, 7. Bagus. Jadi ini penting banget. Jadi buat teman-teman sekalian ya, itu sekedar info aja. Scrum itu banyak sekali yang nyari sekarang. Jadi salah satu kendala di organisasi, bahkan di Singapura, itu banyak lulusan dari universitas, dan saya bilang universitas yang lumayan canggih ya, di Singapura itu, bahkan mereka nggak belajar Scrum. Jadi Telkom itu sebenarnya sudah selangkah lebih maju daripada universitas di Singapura, gitu ya. Karena mengajarkan, artinya memasukkan kurikulum Scrum sendiri dari salah satu subjek di pelajaran, gitu ya. Nah, coba kita lihat nih. Betul sekali, false. Jadi Scrum itu bukan untuk software development aja. Scrum itu dipakai juga untuk macam-macam yang nggak ada hubungannya sama software. Contoh misalnya pada saat kita pengen bikin jembatan, ya, konstruksi, itu bisa pakai Scrum. Ya. Kita mau renovasi rumah, pakai Scrum juga bisa. Kita mau melakukan riset, contoh misalnya mungkin ada yang tugas akhirnya ingin lakukan penelitian tentang apa gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan Scrum. Jadi nggak harus tentang software development. Nah, sekarang saya nanya, bisa nggak Scrum untuk bikin bisnis, bikin usaha? Ada nggak? Gimana teman-teman? Silahkan, di-unmute aja, unmute yourself.
Bisa nggak kita menggunakan Scrum untuk ngebuka bisnis baru? Misalnya jualan Indomie depan rumah gitu, bisa nggak pakai Scrum? Izin Ayo, menjawab, Pak. Bisa. yes, bisa, betul sekali. Yang jawab tadi siapa? Gilbert, Pak. Gilbert. Gilbert. Ya, betul sekali, Gilbert. Betul sekali deh. Itu bisa, Scrum itu bisa untuk itu. Jadi sebenarnya Scrum itu bisa untuk macam-macam, nggak cuma buat software development. Oke, nah sekarang kita masuk ya, kita mulai ke materi saya. Jadi saya akan sharing screen saya sekarang. Just give me a moment. Oke, let me just share my screen. Oke, sekarang kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, sip. Jadi kita akan belajar tentang Scrum Framework gitu. Jadi ini waktu kita, jadi saya akan memberikan introduction aja. Biasanya kita ngasih training itu sampai 2 hari. Scrum Framework itu biasanya 2 sampai 3 hari ya, tergantung jadwal durasinya. Nah, salah satu alasan kenapa Agile itu sangat populer itu karena organisasi ya di saat sekarang ini sebenarnya bukan lagi organisasi yang lebih besar itu yang menang. Pernah dengar nggak namanya unicorn, teman-teman sekalian? Pernah dengar nggak? Unicorn. Yang di Indonesia kan terkenal banget tuh unicorn, jadi perusahaan-perusahaan yang baru gitu ya, yang tiba-tiba langsung melesat gitu. Nah, itu karena mereka kecil, tapi karena mereka cepat gitu ya, cepat dari segi inovasi. Nah, masalahnya untuk bisa inovasi dengan cepat itu kalau nggak menggunakan Agile itu nggak akan bisa. Nah, ini introduction dari saya, jadi sebenarnya saya nggak perlu jelasin lebih panjang. Jadi sebenarnya saya udah ada di Singapura sekitar 15 tahun lalu. By the way, saya lulusan Telkom juga, lulus tahun 2000. Tahun 2000, bareng sama Pak Dana dan yang lainnya gitu ya. Jadi Pak Dana itu teman kelas saya dulunya. Jadi saya sama Pak Dana, terus beberapa dosen-dosen lain. Saya pernah kuliahnya di Bandung, tinggal di Bandung. Setelah itu saya ke Jakarta, dan akhirnya pindah migrasi ke Singapura. 15 tahun terakhir di sana. Ya. Jadi di Singapura saya bekerja, saya punya usaha sendiri namanya Till Agility, dan saya juga menjadi konsultan di beberapa bank. Salah satunya adalah Bank of Singapore. Dan saya juga berhasil mendapatkan salah satu sertifikasi yang sangat penting buat melakukan transformasi di organisasi, dan itu dari IC Agile, dan banyak sertifikasi lain, jadi saya nggak perlu jelasin. Tapi intinya sebenarnya bahwa saya secara pribadi senang memberikan sharing ya tentang Agile, Scrum, dan framework lainnya ke organisasi, ke universitas, dan lain-lainnya. Oke. Kalau ada yang tertarik, misalnya mau connect sama saya ada Twitter ada Telegram di atas. Telegram saya ada di atas ini. Di di QR code-nya itu bisa di-scan yang pakai Telegram ya. Terus habis itu saya juga aktif di Twitter, biasanya bisa scan kalau ingin lihat Twitter saya gitu. Oh ya, kalau ada yang nanya, ada TikTok, saya nggak pakai TikTok. Saya nggak pakai TikTok ya. Jadi mungkin yang pakai TikTok biasanya yang anak-anak muda aja. Saya nggak pakai TikTok. Saya cuma aktifnya di Telegram, LinkedIn, sama Twitter. Masih muda kok, Mas. Muda lah. Masih muda ya. Iyalah. Sip. Oke, nah sekarang kita bicara tentang ini ya. Traditional project management. Nah, tadi kan Mas Priyadi sebutin tentang software development. Waktu saya menggunakan software waktu kuliah, itu kita menggunakan metode tradisional. Waktu saya diajarkan dan saya mulai kerja di Jakarta, itu waktu itu pemahaman saya untuk membuat software itu harus menggunakan metode tradisional. Di mana metode tradisional itu sangat-sangat menekankan pada dokumentasi, heavy documentation, heavy.
Jadi bukan saya bilang nggak ada dokumentasi ya, bukan. Maksudnya very heavy documentation. Jadi upfront documentation. Jadi segala sesuatunya harus dokumentasi dan dokumentasi itu harus tebal. Orang biasa sebutnya dengan BRD, Business Requirements Document, BRD. Jadi setelah kita buat BRD, kita buat lagi dokumen lain namanya FSD, Functional Specification Document. Setelah itu dibuat, kita buat satu lagi namanya TSD, Technical Specification Document. Itu aja, itu udah bikin anak-anak itu udah tua gitu ya. Jadi untuk bikin dokumentasi ini aja itu bisa sampai berbulan-bulan, apalagi kalau proyeknya gede. Saya pernah kerja di salah satu organisasi menggunakan metode seperti ini. Bayangin, sampai kita bisa buat dokumentasinya aja, kita butuh waktu sekitar 4-5 bulan. Bayangin. 4-5 bulan. Hanya bikin dokumentasi, itu belum coding, belum bikin apa-apa. Itu baru dokumentasi doang. Belum coding sama sekali. Nah, sekarang kita nggak bisa kayak gitu. Kalau kita ngomong ke manajemen kita, misalnya adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian ini lulus dari Telkom, nantinya masuk ke perusahaan gitu ya. Seperti saya waktu itu, saya akan bertanya waktu itu, terus mana dokumentasinya? Saya mau coding waktu itu kan, saya kan programmer, ya tahun 2000 saya programmer. Saya disuruh coding, saya minta mana dokumentasinya. Bos saya bilang dokumentasinya itu ada di kode, ada di source code katanya. Dokumentasinya itu ada di source code. Saya kaget. Ini gimana cara coding dokumentasi ada di source code? Nah, akhirnya di situ saya belajar tentang Agile. Jadi Agile itu sebenarnya bukan nggak ada dokumentasi itu ada tapi minimal. Mereka lagi memfokuskan ke conversation. Oke? Nah, sekarang saya mau jelasin tentang permasalahan dari penggunaan metode tradisional pada saat pembuatan software. Oke? Saya akan sharing screen saya lagi. Nah, apa aja permasalahannya sebenarnya pada saat kita menggunakan metode tradisional? Kita sebutnya Big Bang atau waterfall ya. Jadi metode tradisional itu pertama kita mencoba memfinalisasi, tolong dicatat ya, teman-teman sekalian ya. Pada saat kita menggunakan waterfall, kita mencoba melakukan finalisasi kebutuhan dari produk, kebutuhan dari software. Itu yang seorang project manager selalu tekankan pada saat menggunakan waterfall. Saya mau dokumentasi requirement-nya itu di sign off. Pernah dengar nggak teman-teman sekalian namanya kata sign off? Ya. Jadi sign off itu artinya ditandatangani, disetujui, requirement ini nggak berubah sama sekali lagi. Udah fix, frozen. Oke, sign off, frozen. Jadi requirement nggak berubah karena saya mau ngasih ke programmer supaya programmer bisa coding. Karena kalau requirement-nya berubah, maka programmernya nggak tahu yang mana yang mau di-coding. Kok berubah terus kan? Codingnya kan berubah juga, benar nggak? Benar. Nah, itu tradisional. Oke? Jadi saya lanjut ya. Jadi pertama finalisasi di requirement. Oke? Itu step pertama. Kalau nggak difinalisasi, programmer nggak bisa masuk. Nah, setelah requirement-nya itu difinalisasikan, setelah itu kita diskusi dengan tim. Dengan requirement seperti ini, kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, akhirnya setelah berembuk lama, berdiskusi lama dengan tim-tim developer, tim-tim solution architect, tim-tim business analyst, dan seterusnya, akhirnya disetujui bahwa proyek ini akan butuh waktu 1 tahun. Nah, akhirnya project manager akan membuat perencanaan, namanya project plan, ya, atau project schedule. Jadi kita akan buat project schedule atau project plan 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Maret sampai 1 Maret 2023 sampai 1 Maret 2024. Ya, 1 tahun. Jadi ini step kedua. Pada saat kita udah mulai planning-nya, project plan-nya udah disetujui, tim akan mulai melakukan analisa, akan mulai melakukan desain ya. Jadi analisa kan standar ya, teman-teman tahu pasti ya. Pasti diajarkan bahwa analisa kan biasanya kita membuat dokumen namanya functional specification atau technical specification, gitu kan macam-macam. Ada juga misalnya ERD, entity relationship diagram ya. Macam-macam ya. Itu diagram kita keluarin. Ada UML yang pakai UML, misalnya pakai use case diagram, itu macam-macam. Nah, itu melakukan analisa, desain. Setelah itu
Nah, permasalahannya seperti ini. Pada saat tim Anda menggunakan metode tradisional, pada saat berada di fase desain, tiba-tiba kebutuhan di pasar itu berubah. Oke, tolong dicatat ya, kebutuhan di pasar berubah. Jadi, semula misalnya, saya berikan contoh, si project manager ini yang di sini gambarnya, itu mendapatkan proyek untuk membuat software atau produk paket liburan ke Cina. Oke, paket liburan ke Cina. Proyek ini di kick off tahun 2019 bulan 11. Anggaplah 2019 bulan 11. Nah, setelah itu masuk bulan Januari, tiba-tiba ada perubahan di pasar. Kenapa? Karena nggak ada orang lagi mau ke Cina. Tahu nggak kenapa nggak ada yang mau ke Cina pada saat Januari? COVID. Betul. Ada COVID kan? Siapa yang mau ke Cina pada saat itu? Nggak ada. Jadi ada perubahan pasar, ada perubahan di pasar. Cuman, karena tim ini menggunakan metode tradisional, apa yang terjadi? Saya nanya ke teman-teman sekalian. Tim ini menggunakan metode tradisional, apa yang terjadi? Mereka nonton berita mereka lihat bahwa ada di Cina ada COVID. Tapi coba saya tanya ke teman-teman, coba tebak apa yang terjadi dengan tim ini. Mereka dengar berita itu, tapi apa yang mereka lakukan? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Dilanjutkan. Dilanjutkan, betul. Lanjut, sama bilang dilanjutkan. Oke. Nah, jadi terima kasih nih udah hidupin kameranya ya, jadi bisa kelihatan namanya. Nah, saya sini ke Mas Rama, saya kasih apa namanya? Saya kasih privilege. Jadi karena sudah menghidupkan kamera, saya ngasih keistimewaan. Nanti ada pertanyaan selanjutnya, Mas Rama tunjuk orang lain ya, silahkan ditunjuk siapa yang mau ditunjukin. Jadi bukan saya, Mas Rama yang nunjukin. Karena udah hidupin kamera nih, terima kasih nih. Nah, berarti dilanjutkan ya, kata Mas Rama. Jadi development sama testing dilanjutkan, jadi kita coding tetap ya, meskipun ada COVID, nggak ada yang mau ke Cina, tapi tetap aja bikin software untuk liburan ke Cina. Seperti itu. Nah, sekarang saya nanya nih ke teman-teman, goblok nggak ini kayak gini? Saya nanya ke teman-teman. Nah, Mas Rama silahkan nanya siapa, silahkan tunjuk nih, kira-kira saya yang bisa jawab. Ditunjuk temennya siapa, satu orang. Panji. Panji. Ya, silahkan. Saya nanya nih ke Panji, goblok nggak yang kayak gini? Ayo, ditebak. Goblok nggak? Atau biasa aja? Ayo, Panji mana nih Panjinya? Kok nggak ngobrol? Kayaknya dia masih di jalan sih. Oh, ya nggak apa-apa. Ada yang lain nggak yang bisa ini? Kira-kira siapa gitu? Tunjuk. Ayo dong. Gofur. Siapa? Iya, Pak. Iya, silahkan ditebak. Kira-kira gimana? Menurut Anda gimana? Kecil. Sedikit bodoh mungkin, Pak. Nah, ini saya suka sama generasi milenial sekarang gitu ya, lebih speak up gitu ya. Kalau zaman saya dulu sangat pemalu gitu. Nah, syukur alhamdulillah. Makasih banyak nih. Iya memang agak sedikit bodoh, dan kalau menurut saya secara pribadi sangat bodoh. Karena kita lahir di atas tahun 2000. Itu 98-an ke bawah tuh. Nah, terus habis itu sekarang jadi timnya melakukan testing gitu ya. Jadi timnya melakukan testing. Pada saat testing itu kan tiba-tiba ada permasalahan baru, ada pandemik baru gitu ya. Nah, tapi mereka tetap aja rilis. Terus apa yang terjadi? Yang ngasih duit, project sponsornya kecewa, bener nggak? Nah, sekarang saya nanya nih ke teman-teman yang pernah belajar tentang traditional project management. Kalau si bosnya ini marah karena dia bilang, kenapa kamu terusin pekerjaan padahal kondisi di luar seperti kayak gitu, kok kamu masih ngasih orang liburan ke Cina padahal nggak ada lagi yang orang liburan ke Cina harusnya. Nah, coba saya nanya nih, kalau Anda project manajernya, apa yang Anda katakan? Untuk ngeles gitu ya, untuk ngeles. Kira-kira bilang apa nih? Bilang apa kira-kira? Ayo.
Mas Gofur, ditunjuk temennya. Tunjuk. Siapa yang bisa? Reva Doni, Pak. Nah, Reva. Reva, ayo silahkan Reva. Kira-kira kalau Anda project manajernya, bilang apa tuh kalau dimarahin kayak gini? Ini bisa kejadian nyata loh. Misalnya nanti masuk ke kantor ya, setelah lulus kerja di perusahaan, jadi project manager ini bisa kejadian. Kira-kira ngomong apa nih kalau dimarahin kayak gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Iya. Ayo dong. Kayaknya nggak ada orangnya ya. Mungkin Mas Gofur yang lain lagi, coba. Yang lain coba disebutin yang siapa. Kalau ada yang cewek juga, jangan laki-laki semua nih. Ada nggak peserta yang cewek juga? Jadi seimbang gitu ya. Mahasiswi Abdul Ghafur. Ini ada. Bentar, Pak, kalau nama mahasiswi saya nggak hafal, Pak. Waduh, jangan gitu dong. Harus justru Waduh. kalau saya sebaliknya, Mas. Itu Pak Ahmad Dewi. Nah, Irham. Oke, silahkan. Ayo, tebak. Kira-kira bilang apa tuh? Ayo, orangnya ada nggak? Orangnya ada nggak? Nah, nggak ada ya. Oke, jangan malu-malu. Jadi sebenarnya kalau seperti ini ya, kalau kondisinya seperti ini, kejadiannya adalah bahwa si project manager itu akan bilang seperti ini. Loh, kok saya disalahin? Itu udah mengikuti kebutuhan yang sudah ditandatanganin. Requirement udah sign off. Jadi saya minta tim untuk jalanin apa yang di sign off di requirement. Benar nggak sih? Nah, sekarang saya nanya ke teman-teman. Benar nggak apa yang dibilang sama PIMPRO-nya atau project manajernya ini? Benar nggak? Benar kan? Benar, Iya, Pak. benar. Karena saya ngikutin apa yang sudah ditandatanganin. Jadi ada konflik di sini antara pimpinan perusahaan yang ingin supaya timnya itu lebih agile, tapi timnya nggak agile karena pemahaman mereka untuk membuat software itu ya itu model tradisional tadi. Sekali requirement sign off, dia nggak akan berubah lagi sampai selesai proyek. Nah, sekarang saya stop sekarang nih. Saya stop sharing. Saya mau nanya ke teman-teman sekarang nih. Coba ditebak, kira-kira apa yang harus berubah dari kondisi seperti ini? Ada yang bisa tebak nggak? Apa yang harus dirubah di sini? Ada yang bisa tebak? Kontrak pekerjaan sebelum ditandatangani. Nah, bagaimana cara merubahnya, Mas Gilbert? Mungkin kontraknya Pak yang diubah. Maksudnya kan kalau misalnya udah ditandatangani kontrak, pekerjaan akan dilaksanakan sesuai yang ditandatangani kan Pak. Jadi ya, mungkin ada ditambahkan exception atau aturan-aturan tambahan dalam kontrak kerja sebelum proyek dimulai. Betul. Jadi betul. Jadi sebenarnya jadi perubahan di kontraknya itu bukan lagi bahwa kontraknya itu harus mengikuti seperti ini, tapi dia akan dibuat jadi perubahannya itu bukan di kontrak itu ya, di kontrak itu ada beberapa jenis ya. Jadi ini sekedar informasi aja ya. Mas Priyadi, kalau di Telkom diajarin nggak tentang tipe-tipe kontrak? Misalnya kayak ada di project management, Mas. Ada. Oke. Jadi di project management itu ada yang namanya fixed cost, ya. Jadi fixed cost, jadi biaya tetap. Ada yang namanya TNM, time and material. Oke. Jadi time and material itu artinya orang itu dibayarnya berdasarkan waktu yang mereka luangkan. Kalau fixed cost ini nggak peduli berapa lama yang selesaikan semua yang ada di scope yang ditandatanganin itu 1 miliar, kalau butuh waktu setahun, kalau butuh waktu 20 tahun gitu. Oke, jadi dia nggak peduli dengan waktu, dia cuman yang penting semua yang di scope itu sudah ditandatanganin harus di-deliver. Itu namanya fixed cost. Nah, time and material enggak, dia nggak melihat scope. Oke, dia nggak melihat seperti yang disebut dengan Gilbert tadi, bukan kontraknya akan diganti, bukan menggunakan fixed cost, tapi menggunakan time and material. Jadi kita menggunakan waktu.
Jadi waktunya butuh berapa lama, nah kita hanya dibayarnya per waktu itu. Jadi skopnya itu bisa berubah-ubah. Oke, jadi itu yang pertama. Oke, saya lanjut. Makasih banyak nih udah memberikan masukan Gilbert. Saya lanjut. Jadi permasalahan dari tradisional itu ada banyak hal. Jadi yang pertama command and control ya. Oke, jadi command and control. Ini permasalahan pertama. Jadi si project manager itu akan meminta timnya itu melakukan apa yang harus dilakukan berdasarkan plan dari project manager. Jadi artinya kalau project manajernya ini yang memberikan instruksi. Nah, sekarang saya nanya, kalau project manajernya sakit atau cuti selama 1 bulan, proyeknya jalan nggak? Kira-kira? Jalan, Pak. Kalau nggak ada project manajernya 1 bulan, gimana tuh bisa jalan? Karena project manager kerjanya mengontrol, bukan mengerjakan. Nah, tapi dia nggak ada sekarang. Dia nggak ada di lapangan. 1 bulan dia kemana gitu? Ada WhatsApp, Ada apa? ada WhatsApp, ada timeline, ada semuanya. Dia nggak mau dihubungin. 1 bulan cuti nggak mau dihubungin. Gimana tuh? Saya mau liburan di Kutub Selatan. Nggak ada sinyal. Gimana tuh? Timnya bisa jalan nggak? Timnya mungkin jalan, tapi karena nggak ada yang mengawasi, mungkin sedikit ngaret dengan timeline yang udah ditentukan dari awal. Nah, itu betul. Jadi kacau lah, intinya kacau. Proyeknya itu kacau gitu ya. Karena ada satu orang yang mengontrol. Ini permasalahan pertama dari tradisional. Semuanya terpucuk ke satu orang, project manager. Project manager nggak ada, kacau semuanya. Jadi project manager, kalau seperti kata Mas Gilbert tadi, bilang harus ada WhatsApp. Nah, berarti kapan dia liburan? Terus kalau dia honeymoon, ya, habis nikah nih ceritanya project manajernya. Kan ini apa? Misalnya liburannya sekarang timnya di Indonesia. Liburan dia di Amerika. Di Indonesia pagi, di sana malam. Ngirim WhatsApp dari Bandung ke Amerika itu kan waktu lagi tidur. Si pasangan baru ini kan nggak mau diganggu tuh kalau malam kan, benar nggak? Ngirim WhatsApp kan nggak mau mereka ngerjain. Jadi nggak ada liburan mereka. Jadi ini problem pertama dari tradisional. Yang kedua itu terlalu banyak koordinasi. Oke? Terlalu banyak koordinasi yang tadi disebutkan. Terus yang ketiga, customer itu kecewa gitu ya. Customer itu very upset. Karena kita nggak memberitahu ke customer bahwa kita tetap jalan gitu. Kita nggak memberikan masukan bahwa progres kita sampai di sini, silahkan digunakan dulu, kita nggak ada. Jadi nanti pada saat akhir, customer baru bisa melihat produk tersebut. Dan terakhir, sekali lagi, tim itu nggak fleksibel. Jadi ada perubahan di pasar, kebutuhan masyarakat berubah, tim itu nggak berubah. Karena dia cuma mengikuti apa yang sudah ditandatangani dari awal, apa yang sudah disetujui dari awal. Jadi ini prinsip utama yang saya minta teman-teman sekalian tolong perhatikan pada saat Anda membuat software, membuat produk, apapun produk itu, misalnya membuat software, itu kita harus fleksibel. Kita harus melihat kebutuhan di pasar, kebutuhan si pengguna. Kalau penggunanya minta ini, kita buatin. Penggunanya minta ini, kita buatin. Oke? Jadi jangan sampai misalnya pengguna minta ini di awal, tapi kita nggak mau berubah sampai akhir. Nah, itu yang penting di sini. Jadi feedback-nya itu, feedback loop itu harus ada. Itu yang nggak ada di tradisional. Nggak ada feedback loop. Oke, feedback loop. Nah, jadi Agile itu muncul karena permasalahan ini. Top 3 critical factors dari project-project kenapa Agile itu muncul. Yang pertama, customer itu minta supaya mereka dilibatkan. Itu nomor 1. Customer atau pengguna itu minta mereka dilibatkan. Nah, ini kalau teman-teman sekalian ingin membuat software, ya, harus melibatkan yang namanya pengguna. Teman-teman pernah dengar nggak yang namanya persona? Kata persona, pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Nah, persona, oke. Jadi persona itu adalah representatif dari pengguna sistem atau produk kita. Nah, pada saat Anda ingin membuat software, oke,
Anda harus mengetahui siapa aja personanya. Itu yang pertama. Siapa aja persona di produk atau siapa aja akan menggunakan produk saya. Jadi customer harus terlibat. Nomor dua, manajemen harus terlibat karena mereka ingin tahu bagaimana manfaat produk yang Anda berikan ke pengguna. Nah, manajemen di sini kalau konteksnya di kampus, manajemen itu adalah dosen Anda, ya. Manajemen itu dosen Anda. Jadi pada saat Anda membuat software, itu ketahui dulu siapa penggunanya, terus ketahui juga siapa sponsor atau manajemennya siapa. Itu harus diketahui. Nah, pengguna itu nggak harus dosen, nggak harus Mas Priyadi misalnya. Anggaplah misalnya Mas Priyadi minta teman-teman membuat software gitu ya, membuat membuat program, itu bisa jadi Mas Priyadi itu sponsor, bukan pengguna. Bisa jadi Mas Priyadi itu sponsor, cuman minta gitu ya. Nah, Anda misalnya Mas Gofur, pembuatnya akan bertanya, kira-kira siapa penggunanya? Mas Gofur bilang, oh mungkin Gilbert nih penggunanya. Nah, saya akan interview ke Gilbert. Gilbert, maunya apa sih? Software kayak gimana sih maunya? Jadi tolong dibedakan ya. Dibedakan. Jadi kadang waktu saya masih mahasiswa dulu, saya sering berpikir bahwa pengguna sistem saya itu adalah dosen. Enggak, belum tentu. Tergantung produk yang kita buat. Pengguna siapa aja bisa kan? Teman kita bisa jadi pengguna. Ya. Jadi itu tolong dicatat. Penggunanya, personanya siapa, terus manajemennya siapa, dan ketiga, objektif atau tujuan dari produk itu dibuat. Itu untuk apa? Oke. Nah, jadi ada 11 elemen dari Scrum. Oke, ada 11 elemen dari Scrum. Yang pertama, di tim Scrum itu ada 3. Ada Product Owner, ada Scrum Master, ada Developers. Oke, itu yang penting. Jadi ada 3. Terus gimana? Business Analyst di mana? Tester di mana? Solution Architect di mana? Yang tahu nggak dia di mana? Business Analyst, Solution Architect, Tester. Dia di mana sekarang dari 3 role ini? Kira-kira di mana? Ada yang tahu nggak? Developers. Betul sekali. Dia masuk developers. Nah, di Scrum itu ada 5 events. Ada 5 events. Sprint itu sendiri adalah event. Oke. Sprint planning itu event. Daily Scrum itu event. Sprint review dan sprint retrospektif. Jadi ada 5. Ada 5 event. Kenapa disebut event? Karena semuanya menggunakan time box. Jadi ini penting. Jadi teman-teman yang menggunakan Scrum ya, itu harus disiplin. Ini tolong dicatat sekali lagi, saya ulangin. Bedanya tim Scrum dan tim Waterfall, tim Scrum itu sangat disiplin dari segi waktu. Waterfall itu kita bisa molor. Project 1 bulan, harusnya 3 bulan jadi 6 bulan. Zaman saya dulu, makanya banyak cuci gudang tuh mahasiswa. Tahu nggak mau cuci gudang? Teman-teman tahu nggak cuci gudang? Tahu nggak, teman-teman ya? Mungkin nggak pernah ngalamin ya. Zaman saya itu banyak yang cuci gudang, karena mereka tuh molor, nggak disiplin mahasiswanya. Disuruh sama dosen kerjain proyek, dikasih waktu 6 bulan, molor jadi 8 bulan, setahun, akhirnya lebih setahun. Ada yang sampai di semester 8 itu, artinya di tingkat akhir itu sampai 3 tahun, nggak kelar-kelar. Akhirnya cuci gudang dikeluarin. Nah, itu bedanya. Dikeluarin dari kampus, dikeluarin dari Telkom. Banyak teman kos saya dikeluarin. Nah, itu bedanya. Jadi Agile itu mengajarkan Anda, mengajarkan teman-teman untuk disiplin. Makanya event-event di Scrum itu semuanya ada time box-nya, ada waktunya. Misal daily Scrum itu 15 menit, jangan lebih. Itu yang diharapkan Anda disiplin. Ya, jadi kalau mahasiswa yang menggunakan Scrum itu akan belajar menjadi sangat disiplin. Itu yang diharapkan Scrum. Sangat-sangat disiplin. Oke. Terus yang ketiga, yang dihasilkan dari tim Scrum itu ada 3. Product backlog, sprint backlog, dan increment. Oke. 3 yang dihasilkan. Product backlog, sprint backlog, dan increment. Product backlog adalah rencana dari produk yang Anda akan hasilkan dalam jangka panjang. Misalnya, tugas akhir ini 6 bulan ya, misalnya. Nah, apa aja yang mesti Anda lakukan dalam 6 bulan itu dimasukin di product backlog. Oke? Jadi apa aja yang Anda ingin lakukan dalam 6 bulan tersebut,
semua aktivitas tersebut masukin ke product backlog. Nah, setelah itu, kita akan melakukan yang namanya fokus pekerjaan. Nah, fokus pekerjaan ini yang kita sebut dengan sprint. Jadi dari isi dari product backlog itu kita tanya ke diri kita, fokus pekerjaan kita itu di mana untuk 1 bulan pertama, misalnya. Fokusnya di mana? Nah, dari fokus itu kita lihat pekerjaan ini masukin ke, ini misalnya kita fokus misalnya melakukan analisa tentang teori ini dulu gitu ya. Nah, itu kita masukin sprint backlog. Setelah itu membuat prototype tampilannya, masukin ke sprint backlog. Udah, itu aja, 2 itu aja dulu. Kayaknya 2 itu aja udah cukup membuat saya sangat sibuk dalam 1 bulan ini. Nah, itu masukin sprint backlog. Nah, setelah selesai, kita membuat analisa, membuktikan bahwa teori kita benar, dan selesai membuat prototipenya, nah itulah yang disebut dengan increment. Oke? Jadi apa yang kita hasilkan dalam sprint tersebut, itulah yang disebut dengan increment. Sesuatu yang bernilai. Nah, sekarang saya nanya nih ke teman-teman mahasiswa. Saya stop sharing dulu. Kenapa disebut bernilai? Kenapa prototipe itu bernilai? Ada yang tahu nggak? Ada nilainya. Kenapa prototipe itu ada nilainya? Ayo dong, ditebak. Tebak aja. Karena akan membuat hasil dari prototipe itu, makanya bernilai. Ya, betul sekali. Jadi bisa untuk diperiksa kan? Bisa diperiksa oleh Pak dosen. Benar nggak? Sesuatu yang bisa diinspeksi. Ini yang disebut dengan inspection and adaptation. Di Scrum itu frequently inspect and adapt. Jadi kita harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa diinspeksi oleh orang di luar tim kita. Contoh misalnya oleh Pak dosen, ya, atau oleh pengguna, misalnya gitu. Sesuatu yang bisa diinspeksi, ini kuncinya ya. Kalau nggak bisa diinspeksi, itu bukan increment namanya. Oke, kalau nggak bisa diinspeksi, bukan increment. Contoh waktu saya masih kuliah, saya membuat proposal, tapi proposal saya itu nggak mengikuti format yang diberikan, yang disarankan oleh dosen saya waktu itu. Dia nggak mau meriksa. Karena dia bilang kamu nggak ikutin format yang saya kasih gitu kan. Nah, itu kan berarti bukan increment jadinya. Nggak ada nilainya. Karena kita nggak mengikuti kebutuhan atau ekspektasi dari dosen kita gitu. Ekspektasinya ikuti format ini. Kita nggak ikuti format itu, dosen nggak mau periksa, nggak mau inspeksi. Dan artinya bukan increment. Nah, itu dicatat ya. Jadi teman-teman ya, pada saat ingin menghasilkan sesuatu harus bisa diinspeksi. Nah, kalau sesuatu itu bisa diinspeksi, berarti kriteria untuk bisa diinspeksi itu seperti apa? Ya, kalau kita bikin proposal ada kebutuhannya, misalnya ada formatnya. Kalau kita bikin software ada yang namanya acceptance criteria ya. Ada yang namanya acceptance criteria. Nah, itu mesti diketahui juga. Ya, jadi itu mesti diketahui supaya dia bisa menjadi increment. Oke. Nah, saya lanjut. Oke, karena waktu kita tinggal sedikit, saya lanjut dikit aja ke sini. Jadi perbedaan ya, sekarang kalau saya summarize, perbedaan antara tradisional dengan agile, tradisional dengan Scrum, itu kalau tradisional, kita sibuk dalam 1 tahun melakukan development tanpa ada perubahan. Kita ikutin aja semuanya sampai akhir. Kalau agile, kita nggak sempurna, requirement-nya itu nggak harus sempurna ya. Kita memulai dengan apa yang kita ketahui. Tolong dicatat ini. Pada saat kita melakukan tradisional, tim itu berusaha menggali informasi sebanyak-banyaknya, membuat dokumen sesempurna mungkin, membuat dokumentasi kebutuhan sesempurna mungkin. Yang tidak diketahui digali, ditanyain. Oke, makanya butuh waktu lama. Kalau di Agile enggak, Scrum enggak. Apa yang kita ketahui, kita mulai dari situ. Oke, tolong dicatat. Kita ketahui informasinya itu aja, misalnya contohnya, informasi yang saya ketahui tentang produk yang akan saya buat, saya cuma tahu gimana login page-nya aja. Login aja yang saya ketahui. Dalamnya saya nggak tahu.
Saya cuma tahu loginnya kayak gini. Ya udah, kita bikin login aja dulu. 1 sprint, 1 bulan kita bikin login gitu. Nggak apa-apa. Tapi loginnya yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya loginnya menggunakan Facebook login misalnya gitu ya, menggunakan Facebook API buat login. Ya kita buat itu aja, itu udah cukup. Kan itu bisa diperiksa tuh loginnya, bisa dicek, bisa dites. Ya. Nah, itu 1 sprint. Selesai satu sprint itu loginnya udah kelar, disetujui, oke. Pengguna memberikan masukan, oh ini kayaknya selanjutnya kita buat ini deh, kita buat homepage-nya gitu misalnya. Atau kita buat misalnya menunya seperti apa gitu ya, menu navigasinya seperti apa, atau apa aja yang mesti kita lakukan selanjutnya. Nah, itu feedback. Kita menerima feedback dari situ, kita buat 1 sprint lagi untuk implementasi tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dia iterasi. Jadi kita memulai dengan apa yang kita ketahui. Jangan sampai kita butuh waktu sampai 3 bulan hanya untuk mencari tahu kebutuhan pelanggan. Nggak usah. Itu buang waktu, buang duit namanya. Kita mulai dengan apa yang kita ketahui. Itu kunci dari Scrum. Oke? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, saya mau stop sharing saya, karena waktu kita hampir jam 5, kita masuk aja ke sisi tanya-jawab nih sekarang. Oke, silakan yang mau bertanya. Mungkin wakil ini dulu, wakil dari mahasiswi dulu deh, biar suaranya agak sejuk-sejuk gitu ya. Mana mahasiswinya? Silakan wakil dari mahasiswi dulu deh. Halo mahasiswi, siapa mahasiswinya? Bentar. Mahasiswi, wah, ada banyak ini. Ada yang chat, Mas? Ya, ada Angelina. Ya, silahkan. Angelina. Bisa di ini nggak? Bisa di unmute aja nggak? Langsung aja nanyain gitu. Halo Angelina, silakan Angelina. Bisa langsungkah? Bertanya langsung aja. Ya, silahkan. Pak, saya ingin tanya, di dalam sprint backlog aja yang perlu dicantumkan yang penting itu di dalam dokumentasi sprint backlog. Oke, Angelina ya. Oke. Saya mau ngambil contoh Scrum ya. Menggunakan Scrum untuk perencanaan pernikahan nih. Boleh nggak? Boleh nggak, Mbak Angelina? Iya, boleh. Boleh ya. Oke, jadi Mbak Angelina, anggaplah Mbak Angelina mau nikah ya. Mau married nih ceritanya ya. Kita menggunakan Scrum nih. Nah, pada saat Mbak Angelina mau married kan, itu kan ada namanya ada persiapan yang harus dilakukan ya. Misalnya pertama otomatis mencari pasangan lah, itu kan penting ya, nggak mungkin married kalau nggak ada pasangan ya. jadi harus ada gitu ya, jadi harus ada pasangan dulu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kan nyari event organizer biasanya, benar nggak? Nah, pada saat kita ingin perencanaan untuk menikah setahun ke depan, misalnya ingin menikah setahun ke depan, itu persiapan kebutuhan pernikahan itu, misalnya mencari event organizer, mencari tempat pernikahan, mencari cincin kawin, mencari tempat mencari cateringnya gitu ya. Itu kan banyak tuh persiapannya, benar nggak? Nah, persiapan itu semuanya dimasukin ke product backlog. Oke? Nah, sampai sini Mbak Angelina masuk akal nggak sampai sini? Oh ya, masuk akal, Pak. Ya, sampai product backlog dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Mbak Angelina. Kalau Mbak Angelina mau nikah, di bulan pertama persiapan apa yang paling penting kira-kira, Mbak? Bulan pertama. Mungkin biaya yang perlu untuk pernikahan mungkin. Ya, jadi artinya mengkalkulasi berapa biaya butuhnya gitu ya, benar nggak ya? Iya, Pak. Nah, itu masuk ke sprint backlog. Jadi apa yang kita lakukan? Pada saat pertama persiapan pernikahan itu apa? Misalnya mengkalkulasi kebutuhannya. Nah, itu masuk sprint backlog. Jadi tadi itu kalkulasi kebutuhan tadi itu kan masuk di product backlog. Tapi kita sekarang ingin fokus bulan pertama, kita fokus yang mana dulu nih? Dari seberapa banyak daftar pekerjaan, itu kan banyak tuh daftar pekerjaannya. Dari seberapa banyak daftar pekerjaan itu, yang mana yang kita ingin fokus dulu? Oh, saya pengen fokus untuk mengkalkulasi dulu nih berapa butuhnya gitu kan. Nah, itu di
menjadi masuk sebagai item di sprint backlog. Jadi fokus bulan pertama. Masuk akal nggak, Manjelina? Oh ya, Mas Afan. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara software, misalnya membuat software, itu kan kita buat dulu nih. Persiapan untuk membuat software itu kan banyak tuh. Misalnya bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu dimasukin di product backlog. Nah, dari segala sesuatu yang masuk di product backlog itu kita tanyain diri kita sendiri dulu. Mana yang paling penting kita harus kerjakan di 1 bulan pertama dan harus bisa selesai bulan itu. Ini tolong dicatat. Mana yang paling penting? Mana yang paling penting dan harus bisa selesai dalam 1 bulan itu. Dengan timeline yang sudah ditentukan. Nah, ini yang bedanya disiplin sama enggak. Jadi kalau kita lihat pekerjaan kita ada banyak, kita lihat yang mana yang paling penting dan bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Nah, itu kita masukin ke sprint backlog. Maksimal 1 bulan. Oke? Cukup menjawab nggak, Mbak Angelina? Oh ya, cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Sip. Oke, siapa lagi yang bisa bertanya? Mahasiswa. Tadi mahasiswi, sekarang mahasiswa. Silakan. Ini kan berarti Agile ini dan Scrum ini kan berkaitan erat dengan project manager kan, Pak? Nah, di dunia kerja nanti kan project manager ini yang nantinya akan menentukan harga dan lain-lain berdasarkan request dari pengguna. Oke. Sementara tadi menurut penjelasan Bapak adalah kita akan memulai menggunakan Scrum dengan pengetahuan seminim mungkin, jangan menghabiskan banyak waktu untuk mengetahui apa kebutuhan user. Iya. Betul. Jika nantinya saya diserahkan untuk menjadi seorang project manager, bagaimana saya bisa mengetahui kira-kira saya butuh waktu berapa lama, kira-kira saya akan menghabiskan uang seberapa banyak jika saya tidak terlebih dahulu mendalami untuk mencari user needs-nya, Pak. Banyak pertanyaannya bagus. Jadi saya koreksi dikit ya. Kalau di tim Scrum itu nggak ada project manager. Yang ada cuma 3. Saya ulangin ya. Di tim Scrum itu cuma 3. Product owner, Scrum Master, sama developers. Nggak ada project manager. Jadi orang yang biasanya menjabat sebagai project manager di metode tradisional biasanya akan menjadi product owner di tim Scrum. Jadi itu yang tolong dikoreksi, yang pertama. Jadi nggak ada project manager di tim Scrum sama sekali. Jadi pada saat Anda melamar kerjaan nantinya di perusahaan, mereka bilang kita meng-hire project manager, tapi hati. Kalau bisa resign aja. Itu nggak benar itu. Itu berarti kok perusahaan itu nggak menerapkan Scrum dengan benar. Karena banyak sekali perusahaan di Indonesia seperti itu. Saya sering ke Jakarta, ke Indonesia, masih banyak yang seperti itu. Mereka memberikan title project manager, tapi menggunakan Scrum. Itu nggak benar. Scrum Master atau developers. Nah, kalau misalnya masuk sebagai product owner, nah kembali ke pertanyaan Mas Gilbert tadi, bahwa kita memulai dengan hal yang minimal. Terus bagaimana saya nggak tahu ini butuh waktu berapa lama? Memang kita nggak akan tahu. Nggak akan tahu. Ada jaminan nggak, saya nanya ke teman-teman sekalian, ada jaminan nggak, misalnya saya tahu proyeknya butuh waktu 1 tahun, produknya berhasil nggak dalam waktu 1 tahun itu? Saya tanya ke teman-teman semua nih sekarang. Ada jaminan nggak bahwa kalau kita bisa tahu bahwa proyek ini butuh waktu 1 tahun, dan kita deliver setelah 1 tahun, ada jaminan nggak proyek itu berhasil? Saya tanya nih ke teman-teman. Ada jaminan? Nggak ada. Nggak ada jaminan. Jadi informasi tentang waktu, biaya itu ilusi sebenarnya. Itu hanya untuk meyakinkan kita bahwa kita berhasil, tapi belum tentu customer-nya puas. Ini tolong dicatat nih ke teman-teman. Buat teman-teman mahasiswa ya. Belum tentu informasi yang kita ketahui bahwa informasi tentang masa waktu 6 bulan, setahun, biaya $1 juta, itu belum tentu, dengan informasi yang kita ketahui itu belum tentu proyek kita dianggap berhasil oleh customer. Enggak ada jaminan. Nah, sekarang di Scrum itu, sekali lagi saya bilang, itu adalah fokus yang paling penting 1 bulan pertama. Masih ingat nggak tadi saya bilang?
Jadi kita nggak masang waktu 1 tahun, kita masang waktu ke klien 1 bulan. Jadi pertanyaan Anda ke klien sebagai seorang product owner akan bertanya, dalam waktu 1 bulan, apa yang paling penting menurut Anda? Itu pertanyaannya. Dalam 1 bulan ke depan, apa yang paling penting menurut Anda? Nanya itu ke klien. Apa yang paling penting dalam 1 bulan pertama? Atau dalam 1 bulan ke depan? Mereka bilang, oh saya pengen ini, misalnya produknya udah ada nih, Saya pengen laporan ini dibenahin supaya bisa lebih komprehensif, lebih lengkap datanya. Nah, Anda fokus menyelesaikan itu dalam 1 bulan itu. Oke, menyelesaikan dalam 1 bulan. Nah, bisa jadi setelah laporan itu selesai, si pengguna bilang, wah, terima kasih banyak. Sekarang pekerjaan saya jadi lebih mudah. Jadi bagaimana proyeknya? Perlu 1 tahun nggak? Nggak perlu. Dia udah puas kok. Laporan itu aja dibenahin udah puas kok. Nggak perlu bikin setahun, nggak perlu lebih 2 tahun. Nah, permasalahan dari tradisional itu kita sering bertanya, oke, ini saya kan pernah project manager juga ya. Saya sebagai tradisional project manager dulu itu sering bertanya. Saya nanya ke customer bilang, minta apa. Customer atau klien itu minta, dia sebutin semua tuh dari A sampai Z. Tapi yang mereka butuh cuma 1 laporan doang sebenarnya. Kita kerjaan dari A sampai Z, tapi laporan itu nggak dibenerin. Akhirnya mereka nggak puas juga. Waktu habis tahun, A sampai Z semua dikerjain, tapi permasalahan utama yang paling penting menurut mereka itu nggak diselesaikan. Akhirnya mereka nggak puas, jadi proyek setahun itu, meskipun kita bilang proyeknya itu terlaksana, diberikan, tapi gagal, karena customer bilang permasalahan utama, yang paling penting itu nggak terselesaikan. Nah, itu. Jadi itu dibalik ya. Kita kalau di Agile itu kita nggak perlu tahu butuh berapa lama. Yang kita perlu tahu yang paling penting untuk 1 bulan pertama apa. Itu aja. Selanjutnya itu udah selesai, 1 bulan itu selesai, kita beritahukan ke mereka ini seperti ini Pak. Oke, saya setuju. Kita nanya lagi. Oke, untuk bulan depan apa selanjutnya yang paling penting Pak? Nah, dia begitu cara bekerjanya. Cukup jam nggak, Mas Gilbert? Cukup Pak. Tapi untuk mengetahui, misalnya kita disuruh buat aplikasi, misalnya kasih waktu ya udah dalam 3 bulan pertama buat aplikasi untuk sosial media, terus ntar kita update ke dia kan, Pak ini 3 bulan udah selesai nih sosial media. Tiba-tiba ya udah bulan depan saya mau minta di sosial media ini bisa upload foto. Kita buat bulan depan bisa upload foto. Bulan depan mau minta, kapan programnya dianggap selesai, Pak? Memang seperti itu, memang nggak akan ada selesai. Product owner sama project manager itu bedanya di situ. Kalau project manager itu ada masa waktu proyeknya itu akan selesai. 6 bulan misalnya ya, proyek itu selesai. Kalau product owner itu nggak ada selesai, nggak akan selesai. Jadi Anda kalau misalnya melamar sebagai seorang product owner di suatu perusahaan, maka Anda akan bekerja di perusahaan itu selamanya, benar nggak sih? Benar nggak, Mas Gilbert? Benar, Pak. Nah, jadi Anda akan fokus di produk itu aja di sosial media itu sampai produk itu mati. Jadi dia operasional. Ya, silakan, sorry. Berarti jabatannya tetap ya, Pak? Jabatannya tetap. Jadi namanya product owner, bukan project manager, itu bedanya. Project manager kan lompat-lompat nih dari satu project ke project lain, benar nggak? Benar, Pak. Benar. Nah, product owner nggak lompat-lompat, produknya itu aja, nggak ganti-ganti. Dia kan saya on. Misalnya contohnya nih, saya product owner, produk yang saya jual itu misalnya ban mobil gitu ya. Nah, ban mobil. Nah, itu ban mobil itu berarti saya jualan ban mobil aja, saya nggak ganti, jualan es krim gitu. Kalau project manager ya, saya jualan bikin es krim sekarang, besok jualan ban mobil, besok lagi jualan burung misalnya. Kalau product owner nggak kayak gitu. Ya Pak, saya udah mengerti Pak. Terima kasih Pak. Iya, sip. Oke. Gimana, masih ada waktukah, Mas Fadli?
Bolehkah atau gimana? Saya Teman-teman? mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan, teman-teman semua mahasiswa. Satu pertanyaan. Sebentar, masih ya, saya tutup pintu saya lagi ini apa, suaranya agak ini. Oke, oke. Teman-teman silakan dimanfaatkan dengan Mas Fadli. Satu pertanyaan lagi. Jika dikaitkan dengan kegiatan seminggu, 2 minggu ke depan, apa yang akan dihadapi di suatu mata kuliah? Silakan, silakan. Satu pertanyaan lagi. Ya, saya mau tanya. Ya, silakan. Ada Muhammad Rizky. Sorry, silakan, Kan Mas. tadi dalam mengimplementasikan Scrum itu ada beberapa sprint. Untuk satu sprintnya itu apakah ada ketentuan satuan waktunya? Apakah 1 minggu bisa katakan sebagai satu sprint atau harus 1 bulan? Oke. Mas Rizky yang nanya tadi ya, benar ya, Mas Rizky? Ya, Iya. Di Scrum itu sendiri, menurut Scrum Guide, itu ketentuan maksimal waktu satu sprint itu maksimal itu satu bulan maksimal. Nah, jadi maksudnya dalam tim itu mengambil keputusan bersama, apakah mau 1 minggu, mau 2 minggu, mau 3 minggu, mau 1 bulan. Tapi pada saat sudah ditentukan, udah disetujui bahwa itu akan menjadi 1 bulan, ya udah jangan berubah lagi. Jadi sprint itu 1 bulan terus. Atau misalnya teman-teman di tim itu setuju, kita 2 minggu aja deh per sprintnya, supaya 2 minggu karena artinya kita mau minta masukan lebih awal gitu kan. Kan banyak tim seperti itu. Tim yang sudah matang itu minta sprintnya itu lebih cepat, 2 minggu atau seminggu bahkan. Karena mereka mau masukan lebih awal. Oke? Jadi artinya waktunya terserah, tapi pada saat sudah disetujui waktunya 1 minggu, atau 2 minggu, atau 1 bulan, itu timnya nggak akan merubah lagi. Seperti itu seterusnya. Sampai beres. Sampai selesai gitu ya, sampai selesai produknya gitu, sampai bisa launching, itu nggak berubah lagi. Nah, saya nanya teman-teman, ada yang tahu Tesla nggak? Yang buat mobil itu, Tesla, Elon Musk. Tahu, Pak. Tahu ya? Nah, Tesla itu ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa tebak nggak? Sprintnya mereka itu berapa lama? Ada yang bisa tebak nggak? Ditebak aja deh. Bulan, Pak. Berapa? Sebulan? Iya. Ada yang lain nggak selain Mas Rizky? Ayo dong. Ditebak-tebak aja, tebak-tebak buah manggis. Ayo. Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Ada yang lain lagi nggak selain dari Mas Rama? Seminggu, Pak. Seminggu. Oke, saya kasih masukan ya. Tesla itu sprintnya itu 24 jam. Jadi satu sprint mereka itu, satu cycle, mulai dari planning, sampai review, dari planning sampai review itu 24 jam, satu hari. Jadi mereka bikin mobil itu, karena semuanya otomatis, itu dalam waktu 1 hari. Bisa Anda bayangkan seberapa canggihnya otomasi mereka gitu loh. Jadi Scrum tanpa otomasi itu useless. Jadi tolong dicatat nih ya, teman-teman yang ingin menggunakan Scrum, itu investasi melakukan automation. Pernah dengar nggak namanya TDD, Test Driven Development, atau BDD, Behavior Driven Development? Ya, menggunakan unit test. Itu gunakan unit test, gunakan banyak test automation supaya Scrum-nya itu efisien. Kalau nggak ada automation, Scrum itu nggak akan manfaat, useless. Jadi kalau Anda coding nantinya ya, khususnya Anda programmer ya, bikin coding, itu gunakan yang namanya banyak sekali automation. Saya dulu waktu saya coding unit testnya dulu. Jadi sebelum saya mulai coding, unit testnya dulu saya buat. Unit testnya, setelah itu saya jalankan unit testnya ke stub-nya. Stub itu semacam interface. Saya dulu menggunakan Java ya, programming saya menggunakan Java. Jadi saya melakukan unit test, jalanin ke stub-nya, interface yang ada empty class. Jadi ngetes semuanya.
semuanya akan merah semua tuh. Pada saat saya implementasi ke setiap function atau setiap method, dia akan menjadi green. Jadi misalnya unit test saya ada 10, satu-satu tuh saya implementasikan. Jadi method 1 udah saya implementasikan, dia akan green unit testnya, akan menjadi hijau. Terus method 2 saya implementasikan, akan menjadi hijau lagi. Jadi sampai 10 unit test itu pas, berarti 10 method tadi udah saya implementasikan dengan benar. Jadi gunakan automation, seperti kayak Tesla gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Teman-teman sekalian. Apakah ada freelancer yang membuka jasa sebagai product owner, Pak? Ada, bisa, banyak sekali. Itu saya lupa nama websitenya, tapi bisa dilakukan di situ. Cuman kebanyakan product owner itu posisinya sangat-sangat strategis. Oke? Sangat-sangat strategis. Jadi mereka yang menjadi product owner itu untuk saat ini mungkin belum banyak, tapi lebih banyak ke posisi strategis, maksudnya bekerja di perusahaan sebagai pegawai permanen. Oh ya, sekedar informasi aja ya. Kalau di Singapura, perbandingan gaji Scrum Master sama Product Owner itu beda 50%, atau 2 kali lipat. Jadi Product Owner itu bisa sampai 2 kali lipat gaji dari Scrum Master. Jadi teman-teman yang ingin belajar itu ya, itu usahakan belajar. Scrum Master di Jakarta banyak banget. Teman-teman pasti nyari kerjanya ke Jakarta ya. Jarang kan di Bandung ya. Di Bandung itu jarang perusahaan-perusahaan IT, meskipun ada, tapi lebih banyak di Jakarta. Nah, pada saat bekerja di Jakarta, pasti ketahuan Scrum Master itu udah banyak, udah kayak apa ya, kayak rumput di jalan gitu loh. Sudah banyak banget, tapi Product Owner kurang. Jadi belajarlah menjadi Product Owner. Dan kalau bisa, insya Allah ke depannya bisa ngelamar kerja di Singapura. Amin. Nanti bisa kontak Mas Adli. Ya, silakan. Oke, jadi saya sharing screen saya. Jadi yang mau tertarik, yang ingin tertarik untuk sekali lagi tadi saya berikan training ya. Kalau misalnya ada yang tertarik ikutan training saya untuk mendapatkan sertifikasi PSM atau PSPO ya. Ini kan PSM Scrum Master, ada juga namanya Product Owner. Itu bisa daftar ke sini. Ini daftar interest aja, nggak bayar. Ini cuman tertarik aja gitu. Tertarik, nanti saya hubungin lebih lanjut. Kita ada training untuk membentuk Scrum Master sama Product Owner. Oke? Jadi yang ingin menjadi Product Owner nanti bisa ikutan kalau memang tertarik. Biayanya ini cukup murah, terus terang, karena kalau di Jakarta itu standar biaya yang dikenakan itu per orangnya sampai 11-12 juta. Tapi saya berikan itu sekitar, nggak tahu nih, sekitar 4-5 juta kali ya, $375 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tertarik, daftar aja, nanti kita bisa diskusikan biayanya gitu. Ini training ini langsung sertifikasinya dari scrum.org. Jadi ada 3, jadi tolong dicatat teman-teman ya yang ingin mengambil sertifikasi internasional ya. Di Indonesia itu banyak perusahaan yang membuat training tapi sertifikasinya lokal. Hati-hati. Lokal itu artinya digunakan di Indonesia doang. Jadi misalnya dapat kemungkinan peluang kerja di Malaysia gitu ya, atau di Singapura, sertifikasi itu nggak bisa dikenalin. Jadi hati-hati ikut training. Udah bayar mahal, tapi nggak dikenalin sertifikatnya gitu loh. Nah, jadi kalau semacam contoh seperti saya ngasih contoh ya, Universitas Telkom itu udah dikenal sertifikatnya di luar negeri. Karena banyak lulusan Telkom yang kerja di luar negeri. Tapi nggak semua sertifikat universitas di Indonesia itu dikenali di luar negeri. Seperti itu maksud saya. Jadi misalnya ada teman Anda misalnya kuliah di mana gitu ya, yang universitas yang mungkin terkenal di Indonesia tapi nggak terkenal di luar negeri. Nah itu hati-hati. Karena pada saat Anda melamar kerja di luar negeri, nggak diterima karena sertifikat itu nggak diakui gitu. Ya kayak seperti ini tadi. Jadi bukan dari Scrum.org gitu ya misalnya. Nah itu nggak diketahui, nanti nggak akan diterima kerja gitu loh. Dan di Jakarta, Scrum.org itu sangat dikenali. Saya udah ngelakuin survei,
Scrum Org paling dikenali nomor 1 dari segi sertifikat Scrum. Oke, jadi kalau ada yang tertarik silahkan silahkan scan, nanti kita nanti informasinya bisa didaftarin gitu. Oke, ada pertanyaan satu lagi sebelum mungkin terakhir ya, sebelum kita tutup. Oke, silakan. Silakan. Mengenai teknis juga bisa sebentar. Ya, silakan. Teknis Scrum. Ya. Teknisnya bagaimana dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan? Halo? Kayaknya pada capek kayaknya nih. Mas, ini mewakili mahasiswa mungkin ya, karena ada suatu mata kuliah yang memang berhubungan dengan Scrum. Tadi ada yang bertanya itu mengenai product backlog, sprint backlog, begitu ya. Nah, apakah mahasiswa ini nanti kalau membuat itu ada format yang khusus nih, kalau product backlog harus seperti ini, terus harus ada batasan-batasannya seperti apa? Monggo Mas, mohon dikasih pencerahan. Oh ya, jadi formatnya itu sebenarnya formatnya itu nggak ada format baku ya, nggak ada format baku, tapi ada minimalnya. Jadi format minimalnya yang pertama itu harus ada yang namanya title. Jadi titlenya kebutuhannya seperti apa? Misalnya contohnya, saya ngasih contoh pembuatan laporan kepegawaian untuk pembuatan laporan kepegawaian, misalnya itu contohnya. Terus deskripsi, ada kolom kedua namanya description. Jadi laporan kepegawaian itu seperti apa laporannya, kolomnya apa aja, tampilannya seperti apa gitu ya, formatnya seperti apa, apakah dalam bentuk PDF, apakah dalam bentuk Excel gitu. Nah itu deskripsinya harus jelas. Terus kolom ketiga ada yang namanya acceptance criteria. Ini penting banget. Acceptance kriteria ya Mas? Ya, jadi kriteria bahwa laporan ini bisa diterima oleh pengguna itu kriterianya seperti apa? Contoh kriteria misalnya 1, bisa dibuka dari handphone. Kriteria kedua, loadingnya itu kurang dari 1 detik. Kriteria ketiga, datanya memiliki 4 kolom tadi, misalnya ada 4 kolom gitu ya, 4 kolom tadi ada. Kriteria keempat misalnya, kolom yang wajib itu yang mana aja, misalnya. Jadi acceptance criteria artinya supaya pekerjaan ini bisa diterima oleh pengguna, ini persyaratan yang harus Anda penuhi. Itu namanya acceptance criteria. Terus kolom selanjutnya disebut dengan estimasi. Nah, estimasi itu bukan dalam bentuk berapa hari, tapi dalam bentuk kompleksitas, menggunakan Fibonacci. Angkanya menggunakan Fibonacci. Ada yang tahu nggak Fibonacci, teman-teman di sini? Fibonacci tahu nggak? Fibonacci itu contohnya misalnya 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Pernah dengar nggak Fibonacci? Bisa di Google nantinya. Jadi 1, kenapa dia angkanya 2? Karena 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8. Jadi dia angka belakangnya, angka sebelumnya ditambahin. Jadi 8 tambah 5, 13 gitu ya. 13 tambah 8, 21 kayak gitu. Jadi dia menggunakan angka ini kompleksitas. Jadi maksudnya sesuatu yang sangat mudah itu diberikan angka 1. Misalnya pembuatan laporan tadi itu nggak terlalu sulit, tapi nggak terlalu mudah, tengah-tengah. Jadi kita kasih angka 8 misalnya. Atau angka 5. Jadi itu estimasi. Jadi kita masukin di kolom tersebut angka 5 atau 8. Ini standarnya. Sesuai dengan posisi apa nih Mas? Prioritaskah atau apa? Kompleksitas. Sesulit apa maksudnya? Ya, sesulit apa. Jadi misalnya kita nanya ke developer nih, pada saat sprint planning, kita nanya nih, untuk ngebuat laporan kepegawaian ini susah nggak gitu loh. 1 itu mudah banget. 21 sangat sulit. Ya, gitu. 1 itu gampang banget. Tutup mata kelar. 21 semedi di Gunung Semeru pun nggak selesai katanya.
Oke. Jadi seperti itu. Jadi kasih angkanya dari tingkat kesulitan gitu ya. Jadi kita masukin angka. Nah, nantinya di situ semuanya udah dimasukin datanya. Nah, product owner yang berkewajiban untuk melakukan pengurutan, memprioritaskan. Jadi memprioritaskan itu bukan developer tapi product owner. Karena PO-nya, karena PO-nya itu yang mengetahui kebutuhan bisnisnya itu seperti apa. Yang mana yang paling penting untuk 1 bulan ke depan. Benar. Oke. Seperti itu. Ada kolom lain atau kolom tambahan atau bagaimana, Mas? Itu minimal. Minimal. Yang lain bisa ditambahkan, tapi ini minimal sekali. Minimal sekali. Baik. Jadi format product backlog dan sprint backlog ya sama aja, formatnya sama. Baik, Mas. Baik, Mas. Jadi, silahkan. Enggak, silakan Mas Fadli. Jadi biasa ketentuannya pekerjaan yang misalnya laporan kepegawaian tadi ya, kita ambil contoh. Kalau misalnya laporan kepegawaian tadi butuh waktu lebih dari 2 minggu atau lebih dari 1 sprint, nah itu biasanya kita ngasih angka 21. Oke. Karena nggak bisa dikerjakan dalam 1 sprint, jadi kita kasih angka gede 21. Artinya kita bilang ke teman-teman 21 itu artinya ini mesti dipecah nih. Laporan kepegawaiannya ini gede banget. Nggak bisa selesai dalam 1 sprint. Jadi kita pecah menjadi beberapa kebutuhan kecil. Kita sebutnya user story ya. Jadi laporan kepegawaian tadi itu user story. User story-nya kita pecah menjadi beberapa kebutuhan kecil. Misal laporan kepegawaian dalam format Excel. Oke. Nah, itu butuh berapa lama? Bukan berapa lama. Itu misalnya, itu kayaknya 5 aja. Poinnya 5. Laporan kepegawaian dalam bentuk yang bisa ditampilkan di web aplikasi. Nah, itu 5 poin juga atau 3 misalnya. Jadi pecah-pecah. Okay. Tapi kalau kebutuhannya itu misalnya, saya butuh laporan kepegawaian yang bisa ditampilkan di web, bisa dibuka di handphone, dalam bentuk PDF dan Excel, nah itu gede. Oke. Nah, itu kan banyak tuh, codingnya beda-beda tuh. Untuk bikin Excel, beda coding. Bikin PDF, beda coding. Untuk dibuka di web, beda coding. Buka di handphone, beda coding. Nah, itu makanya nggak bisa selesai dalam 1 sprint. Jadi dipecah-pecah. Kira-kira codingnya seperti apa? Oke. Ada tambahan lagi mungkin, Mas, atau bagaimana? Ya, ada teman-teman yang mau ditambahkan sebelum saya tutup? Oke. Sepertinya tidak ada, Mas. Sudah 429 ini. Sudah 429. Mahasiswa SE, Software Engineering, sengaja tadi pertanyaan tadi saya arahkan agar dijawab langsung oleh pengguna Scrum beneran, begitu ya. Pengguna Scrum, jadi sengaja saya arahkan seperti itu dalam rangka ada suatu mata kuliah yang memang menggunakan Scrum, Mas. Begitu. Jadi saya coba arahkan apa saja teknisnya, seperti apa. Tadi pertanyaan pertama tadi mengenai product backlog dan seterusnya. Kemudian tadi terakhir saya coba arahkan sedikit ke teknis lah ya, Mas. Ya, dengan waktu yang memang sangat sempit dan sangat kurang. Begitu. Saya coba arahkan itu ke arah teknisnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti mahasiswa SE bisa explore dan terus aja bereksplorasi. Mas, ini 430. Sebentar. Ini ada freeze nih. Sebentar, ada freeze. Halo, Mas. Suara saya terdengarkah? Saya dengar. Oke, barusan ada freeze di saya jelek. Oke, Mas, ini dengan waktu memang sangat sempit dan sangat kurang begitu ya. Mudah-mudahan nggak tahu kapan kita bisa berjumpa. Dengan harapan sih saya berjumpanya dengan membawa anak-anak, Mas, dengan membawa mahasiswa begitu. Saya harapannya seperti itu. Tadi sudah diarahkan oleh Mas Fadli ada mengenai sertifikasi dan seterusnya. Mudah-mudahan mereka ada yang katakanlah ya mengarah ke sana, ke perskraman lah begitu ya, dan seterusnya. Dan ya menurut saya sangat agile ya, seperti itu. Mas, ini saya coba sharing sebentar saja. Sebentar. Terlihatkah? Belum. Oke, sekarang udah kelihatan. Oke. Mas, ini nanti kami serahkan. Saya mewakili fakultas, saya mewakili prodi. Ini langsung ditandatangan oleh Pak Dekan, begitu. Nanti ada email dan seterusnya. Nanti apakah via Mas Dana atau apa,
saya arahkan. Ini kurang lebih seperti ini, Mas, sebagai rasa terima kasih kami dan anak-anak mahasiswa yang menurut saya sih ya nggak ada apa-apanya lah begitu, tapi Makasih banyak juga. sebagai tanda terima kasih begitu loh, Mas. Insya Allah. Oke. Makasih banyak juga. Kami terima kasih banyak juga. Ya, saya stop share lagi begitu. Oke, Mas. Tadi ada di chat itu sudah ada daftar hadir buat mahasiswa kami. Silakan diisi dulu. Oke, 432 nih. Saya tutup dengan ucapan Mas Fadli, sangat terima kasih. Saya mewakili semua anak-anak mahasiswa, sangat berterima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau, saya pokoknya kalau ada kebutuhan mengenai Scrum, saya akan kontak-kontak Mas Fadli. Mudah-mudahan berkenan selalu ya, Mas. Insya Allah. Oke. Mas, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf nih, bahasa saya sih mohon maaf lahir dan batin ya. Saya pasti ada tingkah sikap, ucapan, tingkah laku yang ini sedang